Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Anita, apa kabar? Selamat pagi Angel, sehat tentunya ya. Ya sehat ya, apalagi banyak informasi-informasi menarik ini ya yang akan menemani aktivitas pemirsa di rumah, mungkin yang mau bekerja ataupun sekolah ya. Ya, ada informasi kuliner juga mungkin nanti? Iya pastinya ada, tadi kita udah lihat di highlight pada pagi hari ini. Dan tentunya selain informasi tadi kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain bersama saya Angelika Devagam dan saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Seorang petinju tertembak peluru nyasar di depan rumahnya di Probolinggo, Jawa Timur. Peluru yang bersarang di tulang iga pun harus dioperasi. Kadek Wisnu, 19 tahun, warga Gang Hidayatullah, Kelurahan dan Kecamatan Kanikaran, Kota Probolinggo, terluka di bagian punggung akibat tertembus peluru. Kejadian berawal saat korban yang merupakan petinju hendak berolahraga tiba-tiba tersungkur di depan rumahnya. Orang tua korban yang mengetahui kejadian segera membawanya ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh untuk penanganan medis. Karena luka yang cukup serius, korban akhirnya dirujuk ke RSAL Dr. Ramlan, Surabaya. Hasil pemeriksaan diketahui ada proyektil peluru bersarang di tulang iga korban. Korban pun telah menjalani operasi dan kondisinya mulai membaik. Tiba-tiba terus luka apa sininya belakangnya itu loh ya, entong-entong gitu ya, entongnya sih itu apa lubang itu loh, maksudnya tuh kayak kena peluru gitu loh. Kena peluru. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Tengah, Hana Purwadi, Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa dan juga Angel, ini seorang pelajar SMA jadi korban pengeroyokan kakak kelasnya di Makassar, Sulawesi Selatan hingga viral. Korban segera melapor aksi penganiayaan itu ke polisi. Aksi pengeroyokan dilakukan sejumlah kakak kelas terhadap pelajar SMA berinisial SM, 15 tahun di Jalan Gunung Bawakaraeng, Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan ini terjadi Senin lalu di depan SMA 1 Makassar saat korban hendak pulang. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di hidung serta kepala bagian belakang dan lengan. Korban pun melapor ke polisi dan menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Diduga aksi penganiayaan ini dilakukan oleh 5 orang. Masih satu sekolah, dia satu angkatan, kelas 1 SMA. Oh, iya. Untuk pelaku seniornya ya? Pelaku seniornya? Iya, betul. Selanjutnya nih, selanjutnya? Ya kita nanti jelas kita periksa saksi yang ada di TKP. Untuk laporan lukanya itu kan dia luka apa yang ditahan? Ya luka-luka seperti ada di kepala, kemudian di tangan juga. Saat ini polisi masih memanggil sejumlah pihak termasuk sekolah guna mengungkap motif penganiayaan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur News melaporkan. Pemirsa, pencurian ternak kambing dengan modus menyembelih di kandang kembali terjadi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Pelaku hanya meninggalkan bagian organ dalam kambing di kandang. Seorang warga mendapati 10 ekor kambingnya hilang dari dalam kandang dan hanya tersisa jeroannya saja di Kampung Pingku, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi pencurian kambing dengan modus potong di kandang ini sudah sering terjadi. Bahkan di kawasan ini selama 1 minggu terakhir sudah 2 kali terjadi. Polisi pun langsung datang dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Pemilik kambing mengaku tidak ada kecurigaan bahwa kambing miliknya sudah tidak ada di kandang. Ada berapa kambing, Pak? Yang 10 kambing. 10 kambing. Itu yang diambil apa aja? Apanya? Dagingnya aja semua, jeroan semua itu mah cuma itu aja yang disimpan, nggak diambil. Sama apa? Jeroannya itu. Yang ditaruh jeroannya. Jeroannya. Kandang kambing ini pelaku sebelumnya memotong atau menyembelih di dalam kandang. Jadi kambing dalam keadaan sudah dipotong-potong dan cuma disisakan cuma dalaman kambing aja, dan yang ini dibawa dagingnya. Akibat kejadian, pemilik kambing alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pemilik kambing pun hanya berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, News melaporkan.
Satu keluarga, ibu, bapak, dan anak terekam CCTV mencuri motor di parkiran warteg di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian terekam CCTV hingga viral. Sambil berboncengan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak datang ke parkiran warteg di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Usai memantau lokasi, suami menggasak satu unit motor korban yang terparkir. Sementara istri dan anak memantau situasi. Korban baru sadar motornya hilang usai makan dan hendak pulang. Saat tidak menemukan motornya, korban segera meminta untuk memeriksa rekaman CCTV. Mbak, maaf ada CCTV nggak di sini? Ada, aku bilang gitu. Oh, aku mau cek dong, kenapa motor aku hilang nih? Waduh, bener ya Pak, aku ke atas dulu manggil bos. Akhirnya bos ngizinin HP-nya. Aku buka CCTV sama temen aku. Pas dicek ternyata iya. Usai kejadian ini, para pegawai pun mengaku was-was. Khawatir dagangannya akan sepi karena pelanggan merasa tak aman. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainis melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan ditemukan dalam kardus di depan rumah warga Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah. Bayi malang itu kini dirawat di Puskesmas Pulau Sari. Bayi perempuan ditemukan Pak Hirin, warga Desa Batur Sari, Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Saat itu, bayi diletakkan dalam kardus yang ditaruh depan pintu rumahnya. Bayi perempuan dengan berat 2,8 kg dan panjang 45 cm dengan tanda lahir di telapak kaki tersebut diperkirakan berusia 3 hari dengan kondisi tali pusar sudah terpotong. Ia pun segera melaporkan kejadian ini ke aparat desa dan Polsek Pulau Sari. Iya, dari musola depan apa itu pintu ada bayi. Iya, tadi pagi memang bayi dibawa ke puskesmas, kemudian bayi dalam keadaan baik-baik saja dan sekarang masih dalam perawatan. Kondisi bayi dalam keadaan sehat dan kini dalam perawatan tim medis Puskesmas Pulau Sari. Kasus penemuan bayi ini ditangani Polsek Pulau Sari dan Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, menghindari pengendara sepeda motor yang menyeberang, sebuah minibus terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Minibus yang dikemudikan Andi Gunawan, 41 tahun, warga Mulyosari Prima, Surabaya, terjun ke sungai di kawasan Jalan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore. Sebelum minibus masuk sungai, terlebih dahulu menabrak satu unit sepeda motor yang terparkir. Kecelakaan ini terjadi diduga pengemudi mobil tak mampu menguasai kemudi setelah terkejut menghindari pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang. Ya, saya terkejut juga lihat ibu itu. Kalau saya mau banting ke kiri, pasti yang sebelah kiri beruntun, kecelakaannya beruntun semua. Banyak kendaraan. Pasti banyak kendaraan di belakang saya. Jadi Bapak kaget karena ibu tadi nyebrang? Ya, saya juga ada kaget ibu itu nyebrang. Proses evakuasi minibus berlangsung dramatis. Pasalnya, tali pengait tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya sempat terputus dan mengenai petugas yang nyaris terjatuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Anyus melaporkan. Seorang pengajar seni tari ditangkap polisi karena melecehkan 22 anak di Sleman, Yogyakarta. Pelaku ajak korban untuk menonton video porno di rumahnya. Seorang pria berinisial EDW, 29 tahun, ditangkap anggota Polsek Gamping Sleman, Yogyakarta karena melecehkan 22 anak. Saat diperiksa polisi, pelaku mengakui perbuatannya karena terpengaruh video porno. Ia diduga memiliki perilaku seks menyimpang dan menyukai sesama jenis.
Sebelum melakukan aksi asusila, ia kerap mengajak korban untuk menonton video porno di rumahnya. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Sampai saat ini sudah laporan berapa korban? Korban yang teridentifikasi adalah sejumlah 22 korban. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa sprei dan pakaian tersangka. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Angel dan juga pemirsa, ini waspadalah saat menerima tamu. Di Cirebon, Jawa Barat, pelaku hipnotis mengaku petugas Dinkes memperdaya seorang lansia. Akibatnya korban kehilangan perhiasan emas 37 gram. Aksi 4 pelaku hipnotis dengan modus sebagai petugas kesehatan yang hendak terapi lansia terekam CCTV. Korban, seorang nenek, warga desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selasa lalu, kehilangan perhiasan emas berupa cincin dan gelang. Pelaku terdiri dari 3 wanita dan 1 pria. Kejadian berawal saat para pelaku datang dan mengaku petugas kesehatan ingin melakukan terapi pada lansia. Korban diminta melepaskan cincin dan gelang yang dikenakan karena akan mengganggu proses terapi. Selanjutnya, korban diminta merendam kaki selama 15 menit hingga akhirnya tersadar bahwa pelaku telah pergi menggondol 37 gram emas miliknya. Ibu suruh rendam dulu kaki di depan. Oh, disuruh sama orangnya? Bergerak, Bu. 10 menit kayaknya ibu sadar, manggil-manggil bapak tuh nggak bangun-bangun. Dari papa, saya tuh kayak dibelenggu yo. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian senilai 25 juta rupiah. Polisi dari sektor Gebang yang mendapat laporan mengamankan CCTV guna penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menerima tamu tak dikenal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang menggeruduk rumah pelaku investasi bodong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sempat terjadi ketegangan lantaran nasabah yang menuntut uang dikembalikan memaksa masuk ke dalam rumah. Ratusan nasabah korban investasi bodong datang sambil berteriak mendatangi rumah Fatikah di Desa Karangrejo Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Masa terus berteriak akibat akumulasi kekecewaan setelah uangnya diduga digelapkan pelaku. Bahkan sebagian warga ada yang berusaha merangsek ke dalam rumah hingga situasi makin memanas. Beruntung aksi ini bisa dihalau petugas. Korban nasabah umumnya menanamkan uang dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun jika dijumlahkan nilai investasi yang masuk pelaku mencapai 1 miliar rupiah. Uang saya kan uang pribadi. Dia janji 2 bulan. Mulai tahun 2023 bulan 4 sampai sekarang belum dikembalikan. Kasih asal 4,5. Terus harapannya gimana? Ya, tadi saya mau pasang bayar apa ngarepen kajeng SMP. Intinya minta dikembalikan uangnya ya? Asli jadi uang. Sementara itu, Fatikah berjanji bertanggung jawab dan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Namun guna menghindari hal yang tak diinginkan, rumah pelaku terpaksa digembok disaksikan perangkat desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel semrawut ditertibkan petugas di Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan agar kabel tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Petugas suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dan DKI Jakarta menertibkan kabel semrawut di Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kabel yang disasar adalah kabel yang melintang di atas trotoar. Nantinya kabel ini dimasukkan ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu di tanah. Tak hanya di Jalan Wijaya 1, penertiban juga dilakukan di Jalan Denpasar Setiabudi, Jakarta Selatan, yang nantinya akan selesai pada bulan November mendatang. Jumlah operator, 23 operator, dan 53 kabel tadi. Yang terlibat di sini kita dengan Sudin Bina Marga,
jajaran camat Pak Lurah. Penertiban kabel merupakan program untuk menciptakan lingkungan kota Jakarta lebih tertata, estetika dan juga nyaman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Dirjen KKP menangkap 2 kapal penyedot pasir laut di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal yang memuat 10.000 meter kubik pasir laut itu akan menuju negara Singapura. Dalam perjalanan Kelautan Perikanan bersama rombongan dari Batam ke Pulau Nipa. 2 kapal penyedot pasir laut atau derajat raksasa dengan muatan 10.000 meter kubik pasir laut ditangkap prajurit TNI AL dan Dirjen KKP di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal penyedot pasir laut yang ditangkap yakni kapal Yangchen 6 dan kapal Yosun 9. Menurut nahkoda kapal Yangchen 6, pasir laut ini akan dibawa ke negara Singapura. Kapal penyedot pasir laut ini sekali sedot 9 jam bisa memenuhi isi palka yang muat 10.000 meter kubik. Satu trip perjalanan memakan waktu 3 hari. Grup perusahaan penyedot pasir laut ini mempunyai armada 10 kapal yang bertonase di atas 8.000 sampai dengan 10.000 gross ton. TNI Angkatan Laut dan Dirjen KKP mengamankan beberapa anak buah kapal Yangchen 6 untuk dimintai keterangan dan akan menjalani proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Pemirsa, artis sinetron Sandra Dewi dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam industri timah dengan tersangka Harvey Moise. Sandra menjelaskan asal ke-88 tas mewah yang telah disita, yang menurutnya merupakan hasil dari kegiatan endorsement. Artis Sandra Dewi menjadi saksi dalam sidang tindak pidana korupsi atau tipikor dengan terpidana suaminya Harvey Moise dalam kasus suap tambang timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Dalam persidangan itu, Sandra Dewi sempat protes terkait 88 tas bermerek yang menurutnya tak terkait kasus suap timah yang menjerat suaminya. Yang mengendorse ini, yang memberikan tas ini kepada saya, pihak penyidik sudah memanggil 3 orang toko dan 3 ini sudah menjelaskan kalau ini mereka memberikan kepada saya. Tidak pernah saya beli tas ini. Memang ini adalah suatu berkat untuk saya karena saya suka tas dan toko-toko ini juga senang mengendorsanya. Begitu juga emas. Sandra menjelaskan tas mewah yang disita itu bukan dari pemberian sang suami Harvey Moise. Tas-tasnya diterimanya dari kegiatan endorsement selama karirnya. Sejak 2012, Sandra telah membuka jasa endorsement dengan memanfaatkan namanya sebagai seorang artis terkenal untuk mempromosikan berbagai macam tas mewah dan bermerek. Total ia memperoleh lebih dari 88 unit tas berbagai merek selama 10 tahun. Sandra juga meminta hakim adil dalam menyidangkan kasus ini. Nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Selain tas, Sandra Dewi juga mempertanyakan sejumlah emas miliknya yang disita. Ia menyatakan emas yang diberikan Harvey Moise hanya cincin kawin dan cincin pertunangan. Sisanya merupakan hasil jeripayahnya selama bekerja. Di Jakarta, Nisa Syahib, Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi berkunjung ke Pondok Pesantren Darun Najah dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ya, di kedua tempat itu Syekh Ahmad memberikan pandangannya mengenai pendidikan dan syiar Islam. Di Pondok Pesantren Darun Najah, Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi disambut ratusan santri. Ia juga melihat fasilitas belajar mengajar yang ada di pondok pesantren itu. Pihak Pondok Pesantren Darun Najah berharap kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi ini dapat menginspirasi dan memotivasi santri dan pengurus, sekaligus bermanfaat dalam berbagai bidang pengetahuan. Setelah dari Pondok Pesantren Darun Najah, Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi melanjutkan kunjungan dengan memberikan kuliah umum di depan ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Di sana, Imam Besar Masjid Nabawi itu berbicara mengenai syiar Islam. Yang pasti kita tidak menerima bantuan apapun, itu yang pertama.
Dan ini bagian dari budaya Islam ya, ikramud duyuf. Jadi siapapun yang datang kita terima, yang pasti seperti itu. Yang kedua adalah tentu saja karena ini adalah bagian dari menyambung sanad keilmuan. Karena kebanyakan alumni, guru-guru kiai, para kiai kita itu memang adalah pernah menuntut ilmu di negara-negara seperti Saudi, Al-Azhar, dan sebagainya. Untuk menjelaskan tentang syiar bagaimana pandangan mereka terkait dengan dunia Islam dan juga pengen mengenal terkait dengan dunia Muslim di Indonesia, sehingga dia ingin melihat lebih jelas, lebih dekat bagaimana dunia atau di pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya Imam Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi akan kembali melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal Jakarta pada Jumat ini. Rencananya ia akan memberikan khutbah sekaligus memimpin sholat Jumat di sana. Dari Jakarta, Nur Ainus melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menunda sidang putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP soal penetapan Gibran Rakabuming Raka ditunda karena Ketua Majelis Hakim sedang sakit. Sidang akan digelar kembali Kamis 24 Oktober mendatang dengan agenda pembacaan putusan secara elektronik atau melalui e-court. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 2024 yang sedianya digelar Kamis siang. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi mengatakan sakitnya Ketua Majelis Hakim PT UN Jakarta tidak dapat digantikan sehingga sidang akan digelar kembali pada hari Kamis 24 Oktober 2024 mendatang dengan agenda pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court. Dalam perkara ini, PDIP melayangkan gugatan karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum lantaran menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto meski usianya saat pendaftaran belum genap 40 tahun seperti dalam ketentuan. Majelis ini tidak terikat dengan agenda apapun di luar persidangan. Ini murni persoalan kemanusiaan saja. Kalau hakim anggota masih memungkinkan. Jadi kalau posisi menurut hukum acara, kalau posisi ketua majelisnya berhalangan, apakah itu sakit atau sedang dinas luar, itu putusan ditunda. Pemirsa, menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana berpamitan dengan keluarga besar Istana Jakarta. Presiden pun berterima kasih ke semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas negara. Di tengah cuaca yang cerah di halaman Istana Merdeka Kamis pagi, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meluangkan waktu untuk berpamitan secara khusus dengan para pegawai, unsur pengamanan, petugas kebersihan hingga jurnalis yang selama ini setia mendampingi tugas-tugas kenegaraan Presiden dan Ibu Negara. Sesi foto bersama di tangga depan istana ini menjadi momen penuh haru dan kenangan menjelang berakhirnya masa tugas Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana pada 20 Oktober mendatang. Dalam momen ini, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyampaikan rasa terima kasihnya ke semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas negara. Tahun saya mengikuti Pak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana sangat berkesan karena satu, dari ritme kerjanya luar biasa. Kesana kemari dari situ juga lah saya mendapatkan banyak teman, tidak hanya teman-teman jurnalis Istana Kepresidenan, tapi juga dengan teman-teman BPMI dan juga seluruh perangkat istana lainnya. Jadi dengan foto bersama ini kayak mengembalikan lagi memori-memori saat kita bertugas bersama. Kalau ucapannya ya kami tetap berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Negara telah memperhatikan kami selama ini. Dari segi perhatiannya tuh ada ke kami, selalu kami ditanya sudah makan atau belum, atau gimana kabarnya, sehat. Jadi kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sangat senang, rekan-rekan Pas Pampres juga ucapkan banyak-banyak terima kasih, baik dari komandan maupun anggota sekalian seluruhnya.
Kami ucapkan terima kasih, hanya itu saja yang kami ucapkan, terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu selama ini. Nggak bisa berkata-kata lagi, hanya terima kasih Bapak dan Ibu. Dari hati yang paling dalam sedih Mas, kita kan udah kurang lebih 10 tahun melayani beliau kan. Jadi ya ada momen-momen tertentu yang harus kita ingat juga, yang kapan kita bisa bertemu sama Bapak, sama Ibu juga. Kita pernah dipanggil Mas sama Bapak, diajak foto, salaman. Dan Bapak juga yang mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pekerjaan kita. Ya, kita ke informasi Pilkada 2024, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Kamis pagi mengunjungi pengobatan gratis bagi warga kawasan Komplek Tomang City Garden, Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ridwan berjanji luncurkan program kesehatan untuk lansia dan anak. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Kamis pagi menemui warga yang tengah menjalani pengobatan gratis di kawasan Komplek Tomang City Garden, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kehadiran Ridwan Kamil disambut antusias warga yang telah menunggu sejak pagi. Di hadapan warga, Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Cawagup Suswono ini mendengarkan keluhan masyarakat, mulai sektor ekonomi, UMKM, kesehatan bagi anak hingga lansia dan curhatan dari kader Posyandu. Mereka pun menyatakan telah memiliki berbagai program untuk masalah yang disampaikan warga. Seperti di bidang kesehatan akan menyediakan dokter keliling yang akan memeriksa kesehatan para lansia yang tidak dapat menuju lokasi pelayanan kesehatan, serta program peningkatan bagi pelayanan dan kader Posyandu. Selain itu, Ridwan Kamil juga akan melanjutkan program kesehatan yang sudah ada dan berjalan baik selama ini di Jakarta. Usulan saya buat kader Posyandu minta disejahterakan, karena selama ini kami terimanya OP, bukan honor. Karena OP itu kan per bulan 300.000 dibagi buat bukader 10 orang. Ya, kita ada program-program yang insya Allah dirutinkan, ada pengobatan gratis dirutinkan, ada pasar murah, tadi ibu-ibu curhat pengen juga akan kita rutinkan sebulan sekali di kelurahan atau kecamatan, ada curhatan dari lansia, tadi ada 3 program ya. Pertama ada dokter keliling untuk lansia yang nggak bisa mobilitasnya bergerak, dokternya yang datang, kemudian Selain menyiapkan berbagai program di bidang kesehatan, pasangan Ridwan Kamil Suswono juga telah mempersiapkan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Nadifa Putri, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul, menyapa warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Sidul berjanji akan meringankan masalah pajak kepada warga Jakarta. Kedatangan Sidul disambut meriah warga Jalan Puskesmas Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Tarian Cakalele dari Maluku menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor 3 di kampung padat penduduk ini. Sepanjang jalan ini warga tumpah ruah menyambut Sidul. Sidul berjanji akan bersama warga membangun kota Jakarta dan memberi keringanan soal pajak. Menghapus juga kalau menghapus mungkin tidak ya, karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda, tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya JIS gratis nggak mungkin, tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PBB, Bang Anies juga memberikan kebijakan rumah 2 miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan, tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Dalam kampanye kali ini, Sidul kembali menyampaikan program-programnya seperti meningkatkan insentif untuk RT, RW, dan padat karya tunai. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta bersama dengan PT Gramedia Cikarang memulai proses pencetakan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Ya, sebanyak 8.405.000 surat suara akan dicetak dalam waktu 7 hari untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah Jakarta.
Proses pencetakan surat suara untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah dimulai sampai 7 hari ke depan, hingga 17 Oktober 2024. KPUD Jakarta bersama dengan Gramedia Cikarang akan mencetak sebanyak 8.425.000 surat suara Pilgub Jakarta 2024. Pihak PT Gramedia Cikarang menjelaskan nantinya setelah proses pencetakan selesai, kemudian akan dilakukan pendistribusian surat-surat ke 6 gudang, yakni 5 gudang yang ada di wilayah Jakarta dan 1 gudang di Kepulauan Seribu. Untuk memastikan pendistribusian berjalan dengan lancar dan aman, nantinya akan melewati sejumlah proses mulai dari pengemasan, proses perhitungan jumlah kardus, penyegalan mobil pick-up yang mengangkut kertas surat suara disaksikan langsung oleh pihak KPUD, Bawaslu, dan kepolisian. Totalnya adalah 8.425.775. Ini adalah seluruh surat suara yang kami distribusikan ke KPU Kabupaten Kota di 6 KPU Kabupaten Kota. Sementara untuk jumlah surat suara cadangan untuk PSU yang 2.000 surat suara kita cetak, ini akan dikirimkan ke provinsi. Jadi akan didistribusikan kalau terjadi kebutuhannya adalah PSU. Kalau tidak, ini berarti menjadi cadangan saja di provinsi. DKI Jakarta, kita tadi sudah di ACC oleh pihak KPU jam 2 siang. Ini akan berjalan selama kurang lebih sampai tanggal 17. Jadi 7 hari akan terjadi pencetakan surat suara DKI Jakarta sebanyak sekitar 8.425.000 sekian. Nah, itu akan kami selesaikan dari proses mesin kami yang ada di sini selama 24 jam kita akan proses cetak. Distribusi menuju 6 gudang Jakarta yang setiap satu truk mengangkut kertas suara akan didampingi petugas kepolisian guna memastikan keamanan surat hingga sampai ke lokasi pendistribusian. Dari Jakarta, Muharlin Diastriawan melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Kota Bogor bukan hanya dikenal sebagai kota hujan saja, tapi juga menjadi surganya kuliner. Ya, betul sekali Anita dan juga pemirsa. Ini ada salah satunya sebuah kedai di Bogor Utara yang menyajikan makanan rumahan dengan harga yang terjangkau namun rasanya menggoyang lidah. Suasana nyaman bak rumah sendiri langsung terasa sesaat menginjakan kaki di kedai di kawasan Bogor Utara. Kedai satu ini menawarkan sensasi makanan rumahan kaya rasa. Aneka menu seperti olahan cumi dan dendeng hingga gorengan tersedia di sini, semakin memanjakan para penikmatnya. Dan ini dia makanan yang disajikan di Togu Tobu. Di sini ada cumi cabai hijau, dendeng balado, cumi balado kotak, iga mercon, bawang jagung, kangkung, dan minumnya lemongrass ginger. Nah, saya udah coba ini ketiga menu unggulan yang ada di restoran Togu Tobu. Dan yang paling saya suka itu ada di cumi balado kotak. Cuminya empuk banget, gak alot, bumbunya meresap juga sampai ke cuminya. Berawal dari coffee shop yang tidak berjalan, makanan rumahan pun menjadi alternatif sang pemilik. Tadinya saya coffee shop, tapi tidak berjalan. Terus saya dikasih ide untuk ngeganti, ya udah saya ganti. Kebetulan dendeng baladonya itu makanan khas rumah saya. Jadi saya naikin ke atas. Tadinya itu cuma 8 PO aja. Saya keluarin dendeng balado. Meski letaknya tersembunyi, namun pelanggan dari keluarga hingga pegawai kantoran datang silih berganti, terutama pada jam makan siang. Tak sedikit dari pengunjung datang karena melihat di sosial media. Telur barendo ya. Dia enak sih soalnya teksturnya itu kayak crunchy ya, agak-agak garing. Suasananya enak. Lumayan untuk nyaman gitu karena kebetulan baru pertama kali juga kesini gitu, tahu dari FYP Instagram. Kedai yang buka dari pukul 7 pagi hingga 10 malam ini menyajikan beragam menu memanjakan lidah. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp10.000 Anda sudah bisa menikmati makanan di kedai ini. Ada di cumi balado kotak karena cuminya empuk banget, gak alot, dan paling penting bumbunya meresap sampai ke cuminya. Dan untuk Anda yang mau coba juga 3 menu unggulan yang ada di restoran Togu Tobu, langsung saja datang ke restoran Togu Tobu yang ada di Jalan Kresnaraya, Bogor Utara. Dari Bogor, Naura Syafika, Raga Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, Partai Perindo menggelar perayaan ulang tahun ke-10-nya di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada momen ini, Partai Perindo resmi meluncurkan gerakan bersama disabilitas sebagai salah satu komitmen merangkul masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Gerakan Perindo Bersama Disabilitas resmi diluncurkan bertepatan pada perayaan 1 dekade Partai Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Gerakan ini merupakan bentuk dukungan Partai Perindo kepada penyandang disabilitas untuk dapat berkontribusi dan aktif berperan di tengah masyarakat. Aspirasi yang sudah kami tampung dari masyarakat, bagaimana kesetaraan ini harus diwujudkan dengan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu kita akan memberdayakan semua kelompok-kelompok yang butuh bantuan, terutama dari kalangan difabel dan perempuan. Hadirnya gerakan ini juga menjadi ruang dan wadah yang inklusi bagi penyandang disabilitas agar mandiri dan lebih sejahtera secara ekonomi. Kami ingin mewujudkan Indonesia itu ramah terhadap penyandang disabilitas, Indonesia yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Maka Partai Perindo menginisiasi untuk mewujudkan itu. Karena kami merangkul penyandang disabilitas, karena kami paham betul bahwa ragam-ragam penyandang disabilitas ini memiliki suara dan kebutuhannya. Di luar sana masih banyak teman-teman disabilitas yang masih belum mendapatkan akses pendidikan. Mereka tidak mendapatkan privilege akses kesehatan dan sebagainya. Dan itulah kenapa alasan saya dan Mbak Angki ada di sini untuk tetap memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas. Kedepan, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini akan memastikan kontribusi langsung dan mendorong kebijakan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah kendaraan mogok dan rusak usai mengisi BBM di SPBU Jalan Sangnawalu, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga BBM jenis Pertalite bercampur air sehingga kendaraan yang telah mengisi di SPBU tersebut mesinnya rusak. Sejumlah pengendara mengamuk dan memarahi petugas SPBU yang enggan memberikan penjelasan terkait dugaan BBM bercampur air. Para pengendara emosi setelah ada kejelasan nasib kendaraan mereka yang rusak setelah mengisi BBM di SPBU di Jalan Sangwalu, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis siang. Polisi pun langsung turun tangan untuk mengambil sampel BBM. Dari sampel BBM jenis Pertalite yang diduga berasal dari SPBU ini terlihat tercampur air. Namun seorang pengendara mobilnya langsung mogok usai mengisi BBM. Bahkan harus diderek ke bengkel terdekat untuk memastikan kerusakan. Berapa liter, Bang? Ngisi 20 liter. 20 liter, terus sempat berapa lama perjalanan terus? Pantai Timur ini aja, Bang. Langsung gimana kondisinya? Mati total ya. Mobil, nggak bisa diapa-apain. Jam berapa tadi Bang ngisi? Jam 8:05. 8:05. Jadi pas habis itu langsung mati ya, Bang? Langsung mati total. Terus kita dengar dari masyarakat yang di situ bahwa di sini ada kejadian memang udah banyak yang komplain, kita datang ke sini menuntut gimana apanya. Terus jadi, mobil Abang sekarang gimana? Kita mau diderek, Bang. Mau diderek kemari ya? Ke sini. Usai heboh informasi ini, puluhan sopir angkot langsung mendatangi lokasi SPBU. Ternyata mereka juga mengalami kendaraan yang rusak sejak pengisian BBM sehari sebelumnya. Angkot yang mogok namun baru tahu penyebabnya setelah peristiwa ini viral di media sosial hari ini. Pemilik kendaraan meminta pertanggungjawaban perbuatan dari pemilik SPBU. Namun karena pemilik SPBU tidak ada di tempat, polisi menyarankan kepada para korban untuk membuat pengaduan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil selama 30 menit di Padang, Sumatera Barat. Ya, tanpa disadari orang tuanya, sang anak masuk ke mobil dengan membawa kunci mobil dan tidak sengaja menekan tombol remote kunci. Berhati-hatilah meninggalkan anak bermain sendiri. Di Padang, Sumatera Barat, seorang balita berusia 2 tahun 6 bulan terkunci di dalam mobil yang diparkir di garasi rumahnya di daerah Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, saat ia ditinggal bermain sendiri oleh orang tuanya. Sebelumnya, tanpa disadari orang tuanya, Khalif masuk ke dalam mobil dengan membawa kunci mobil dan tak sengaja menekan remote mobil hingga terkunci di dalamnya.
5 orang personil pemadam kebakaran Kota Padang ini pun berupaya mengevakuasi korban dari dalam mobil menggunakan gantungan pakaian tanpa memecah kaca mobil. Setelah 15 menit, akhirnya Khalif berhasil dikeluarkan dari dalam mobil dengan selamat. Awalnya ada kesulitan yang kita pelajari dulu bagaimana untuk cara tidak memecah kaca, dan akhirnya kita temukan solusinya dan kita coba dengan gantungan baju. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan pintu terbuka dengan. Orang tua diimbau untuk tak lalai mengawasi buah hatinya karena balita yang berada dalam mobil sendirian bisa berbahaya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan.